Shalom, selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Tuhan berkati ya. Hari ini kita merayakan bagaimana Tuhan Yesus Dia bangkit. Amin. Amin. Itu berarti kita punya kehidupan. Yes. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Boleh sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus kita bangkit. Tuhan Yesus bangkit. Yes. Sama-sama ya. 3, 2, 1. Tuhan Yesus sudah bangkit. Haleluya. Kita punya Tuhan Yesus yang bangkit. Hanya Tuhan Yesus yang bangkit. Amin. Sebab sama-sama kita juga percaya, kita yakin dan percaya dalam firman Tuhan. Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus kita. Amin. Luar biasa Yes. hari ini ya. Kematian yang sungguh punya dampak yang besar untuk kita. Kita diselamatkan. Bilur-bilur Yesus menyelamatkan, menghapuskan segala dosa kita semua. Mari kita mau siapkan hati kita di hari Paskah ini. Kita mau lebih lagi mengucap syukur untuk darah Yesus yang sudah tercurah untuk kita semua. Segala kesalahan, dosa-dosa kita. Berjalanlah bersama kami Yesus. Terima kasih Tuhan Bapa. Haleluya Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Yeah.
Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku wadai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku. Kemenanganku
salib Yesus sungguh berharga. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Hanya Kau Tuhan. Kau berikan hidup dan baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan.
Yesus yang dahsyat. Yes. Kami punya Yesus yang berkuasa. Amin. Kami punya Yesus yang dahsyat, yang besar, yang tidak terkalahkan oleh apapun. Amin. Amin. Kami sungguh bersyukur Tuhan memilih setiap kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Yesus. Yes. Engkau jalan keselamatan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Kasih yang begitu besar sehingga lebih kuat dari dosa. Yes. Kasih yang menemukan setiap kita, menyelamatkan, memulihkan setiap kita. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menaik, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih Tuhan sungguh besar buat kita. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menaik, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menaik, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Luar biasa. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Yes. Jadi Tuhan tuh punya rencana yang indah untuk setiap kita. Bukan yang baik-baik saja yang kita terima, tapi yang gak baik-baik pun kita harus terima. Amin. Jadi semua yang kita lakukan, proses kehidupan itu memang tidak selalu manis, tapi Tuhan punya rencana yang terbaik buat kita. Haleluya. Kita berserah kehidupan kita dalam tangan Tuhan Yesus. Dia punya rencana yang terindah buat kita. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwa
Kita yakin dan percaya setiap hari dalam kehidupan kita adalah hari yang terbaik. Sebab kita punya Tuhan Yesus yang besar. Haleluya. Kita mau lebih lagi mempersiapkan untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Biarlah kasih urapan penyertaan Roh Kudus mengalir turun melalui hambanya. Dan kita boleh mendengarkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami masih diberikan waktu untuk boleh memuji, menyembah, menjadikan Engkau, mengagungkan nama-Mu ya Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk hidup ini ya Bapa. Bawa kami semua dalam gunung kudus-Mu Yesus. Persiapkan kami semua untuk boleh mendengarkan firman. Kami patahkan, kami hancurkan segala kuasa-kuasa yang berusaha untuk mengganggu. Untuk kami boleh mendengarkan isi hati-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Namamu ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku.
tempat ini kami mengucap syukur Tuhan. Kami bersujud, kami bersimpuh di bawah kaki-Mu. Kami bawa hati kami Bapa. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Kalau saat sore hari ini kami boleh Tuhan mengingat kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kami. Pengorbanan Tuhan di kayu salib. Pada hari yang ketiga Tuhan bangkit. Dan saat ini kami bersyukur. Kami bangga, kami kagum, kami hormat kepada-Mu Tuhan. Kami punya Tuhan Yesus yang hidup di dalam setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan, Kau hidup. Kami percaya Tuhan selalu ada, selalu menyertai. Tuhan selalu hadir bersama dengan kami di tempat ini. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, dengan kami boleh merayakan keagungan Tuhan di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Aku percaya uripi second lives. Tuhan melawat, menjamah setiap hidup kami. Tuhan baharui setiap hati kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, berbicaralah Tuhan, sampaikan pesan-Mu. Hamba-Mu tanggalkan semua pengetahuan. Roh Kudus ambil alih Tuhan yang bekerja. Tuhan nyatakan firman-Mu bagi setiap kami. Karena ketika Tuhan berbicara, Tuhan sedang berbicara kepada kami. Di dalam nama Yesus, kami siap buka hati kami, terlebih kuduskan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam kebangkitan Tuhan hari ini, kami boleh mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bersama saya sama-sama mengatakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Katakan kiri kanan saudara, shalom. Selamat hari Paskah. Saya percaya di tempat ini kuasa kebangkitan selalu menyertai hidup saudara dan saya. Katakan bersama saya yuk, Tuhan Yesus hidup. Saya juga hidup. Ada amin saudara? Yuk kita lihat ya, saya mau beri judul, kita sambut Paskah dengan hati yang teguh. Apa saudara? Kita sambut hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari Paskah dengan apa? Hati yang teguh dan hati yang penuh sukacita. Coba lihat lirik kiri kanan. Ada sukacita enggak? Coba lihat. Puji nama Tuhan. Wajah-wajah penuh kemuliaan Tuhan hadir di tempat ini. Yuk kita lihat yuk Matius 28 ayat 5-6 ya. Ini berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus ya. Oke deh, saya baca dari ayat yang pertama saja Petriko. Yuk kita baca sama-sama dari yang pertama supaya kita memahami dan mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Yuk, 2-3. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar, pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kemana saudara? Kubur Yesus. Saudara bisa bayangin, Maria Magdalena dan Maria yang lain itu punya kerinduan. Dia punya kerinduan, rasa haus sama Tuhan Yesus. Makanya di hari Sabat dia pergi ke kubur Tuhan Yesus. Padahal kalau hari Sabat nggak boleh kemana-mana ya saudara ya. Tapi Maria dikatakan sebab lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu pergilah dia kemana? Menengok kubur Yesus. Ayat yang kedua kita baca yuk sama-sama supaya kita memahami. Maka apa saudara? Terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Betapa hebat kuasa Tuhan, kasih Tuhan begitu nyata dalam hidup saudara dan saya yang percaya katakan amin. Ayat yang ketiga. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Itu malaikat. 4. Dan penjaga-penjaga itu getar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Wow, luar biasa. Mereka, penjaga-penjaga kuburan itu kaget. Ya mereka tegang saudara. Karena mereka melihat ada malaikat-malaikat yang turun di tempat Tuhan Yesus dikuburkan. Artinya apa? Kuasa Tuhan begitu dahsyat. Amin saudara. Ayat yang kelima. Kita baca sama-sama ayat yang kelima. Ini yang akan kita bahas.
Akan tetapi malaikat itu berkata kepada siapa? Perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Yang keenam, kita baca sama-sama lagi. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihat tempat ia berbaring. Apa yang terjadi, saudara? Ketika Tuhan mau disalib, Tuhan bilang pada murid-murid bahwa dia akan bangkit. Dan ini malaikat katakan sama seperti yang telah dikatakan Tuhan Yesus, bahwa pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Saudara, mari sambut Paskah ini dengan hati yang penuh sukacita. Dari awal saya katakan, kita menyambut kebangkitan Tuhan Yesus. Ini kabar baik. Katakan bersama saya, kabar baik. Kenapa dikatakan kabar baik? Karena kebangkitan Tuhan Yesus itulah yang mengubah setiap hidup saudara dan saya di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Saya sangat percaya, saudara. Dia Allah yang hidup. Yesus hidup. Dia yang mengubah kehidupan saudara. Amin. Ketika Yesus hidup bangkit, saudara, apa yang terjadi? Yesus memberi kehidupan yang baru buat hidup saudara dan saya. Katakan kiri kananmu, Yesus memberi kehidupan yang baru buat engkau. Kenapa, saudara? Karena Paskah yang kita rayakan hari ini, kebangkitan Tuhan Yesus hari ini yang kita rayakan bersama di seluruh dunia. Kita percaya itulah kemenangan bagi saudara dan saya di tempat ini. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan, kebangkitan Tuhan Yesus adalah kemenangan buat saya. 1, 2, 3. Ada amin, saudara? Kita percaya kebangkitan Tuhan Yesus adalah kemenangan buat kita. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup. Dia pegang janjinya. Digenapi firman ketika dia berkata, aku akan bangkit, hidup, dan itu jadi nyata. Saya bersyukur sekali, saudara, di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Yuk buka ayatnya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. 57. Ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Saudara, kemenangan apa sih? Tadi kita mengatakan kebangkitan Tuhan Yesus adalah kemenangan buat saudara dan saya. Kemenangan apa? Yuk kita lihat 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita apa? Kemenangan oleh siapa? Yesus Kristus, Tuhan kita. Seberapa banyak di tempat ini yang percaya kebangkitan Tuhan Yesus yang memberi kemenangan buat hidup saudara dan saya? Angkat tangan saudara. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Katakan dengan penuh sukacita. Kita mau berbicara, terima kasih Tuhan buat kemenangan yang Tuhan beri. Mungkin saya bertanya, kemenangan apa, Bu? Satu hal yang Tuhan ingatkan hari ini. Kemenangan maut atas dosa kita. Kematian di Tuhan Yesus. Ya, kemarin hari Jumat Agung kita merayakan. Kita boleh kemenangan. Segala dosa-dosa kita dipakukan bersama dengan Tuhan Yesus. Kita lihat di Roma 6 ayat 9. Ini saudara, kita belajar kemenangan apa yang saudara dan saya sudah terima dari Tuhan Yesus. Yuk, Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak apa saudara? Mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Saudara, di zaman Tuhan Yesus nggak ada orang mati yang bangkit yang hidup. Tapi saya bersyukur ketika saya baca firman ini, kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, baru Tuhan Yesus yang bangkit dari apa saudara? Kematian. Hanya baru Yesus satu-satunya. Dia mengalami kematian, lalu dia hidup, bangkit. Artinya apa? Maut
tidak berkuasa lagi atas Tuhan Yesus. Begitupun atas hidup saudara dan saya. Orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita percaya maut tidak berkuasa dalam hidup kita. Amin. Karena kita percaya keselamatan kita sudah terima di dalam siapa? Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, saudara, ini luar biasa. Dosa kita dipakukan, diampuni oleh kematian, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Makanya kita bersyukur. Kita berterima kasih sama Tuhan Yesus. Jangan lupakan itu, saudara. Kita harus tetap bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena belenggu-belenggu dosa dalam hidup saudara dan saya seharusnya kita menerima hukuman kekal. Tapi hari ini, saudara, belenggu kekal yang mengikat saudara dan saya, oleh kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, semuanya dilepaskan. Amin, saudara. Katakan luar biasa Tuhan Yesus baik. Kasihnya begitu besar. Seperti pujian. Ya, kasihnya begitu besar. Gak ada kasih yang seperti kasih Yesus. Kasih suami sama istri gak ada yang kasihnya seperti Tuhan Yesus. Kasih istri sama suami gak ada kasihnya seperti Tuhan Yesus. Bahkan anak, menantu, gak ada yang memiliki kasih seperti Yesus. Tapi Yesus luar biasa. Kasihnya tidak tertandingi. Katakan bersama saya, kasih Yesus dahsyat. Amin, saudara. Kasihnya begitu besar pada saudara dan saya. Dia tidak melihat, tidak pernah memandang siapa saudara. Oleh sebab itu yang Tuhan katakan, mari belajar pesan Tuhan yang kedua. Miliki kemenangan di dalam iman. Jangan pernah goyah. Jangan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Ada amin, saudara? Jangan pernah apa? Meninggalkan Tuhan Yesus. Miliki di akhir zaman ini iman yang teguh, kuat di dalam Tuhan Yesus. Yuk baca ayatnya, 1 Yohanes 5 ayat 4. Kita membuka 1 Yohanes. 1 Yohanes, baca sama-sama ya, 5 ayat 4. Supaya kita memahami dan kita mengerti firman, kebenaran firman Tuhan hari ini. Jadi kemenangan yang bisa saudara dan saya raih di dalam Tuhan Yesus hanya ke kita memiliki apa? Yuk baca 2-3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa, saudara? Iman kita, iman saudara dan saya di tempat ini. Yang percaya bersama saya katakan amin. Yuk bersama saya, imanku kuat. Tantangan boleh ada, kesulitan boleh ada, tapi aku mau tetap kuat. Aku mau tetap teguh. Tawaran-tawaran dunia boleh ada, tapi aku mau tetap berpegang teguh sama Tuhan Yesus. Aku mau mengikut Yesus dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, karena aku percaya kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu ada dalam hidupku. Yang percaya bersama saya katakan amin. Satu hal yang Tuhan katakan, sebagai pengikut Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus, Tuhan katakan, nah, di akhir zaman ini miliki pondasi iman yang kuat. Apa, saudara? Pondasi iman yang kuat. Miliki pondasi iman yang kokoh, kata Tuhan. Ingat ya, jangan lemah. Karena punya masalah, punya tantangan, punya persoalan, mulai lemah. Tapi hari ini Tuhan katakan, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus membangkitkan hidup saudara dan saya untuk memiliki pondasi iman yang kuat, yang kokoh di jalan Tuhan Yesus. Saya diingatkan sebuah bangunan tidak akan kuat ketika ada badai, ada topan, ada angin, kalau pondasinya tidak kuat. Makanya kata Tuhan, nah, miliki pondasi yang kuat di akhir zaman ini, yang kokoh. Kenapa? Karena kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu ada dalam hidup. Tetap percaya, tetap mengiring Tuhan, tetap berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Sadar anak-anak Tuhan di tempat ini, kalau kita nggak kuat memiliki iman di dalam Tuhan Yesus, kalau pondasi kita nggak kuat,
rumah rohani kita akan roboh dengan tantangan-tantangan di akhir zaman ini. Ada amin saudara. Oleh sebab itu pesan Tuhan di hari kebangkitannya buat saudara dan saya, dengar baik-baik saudara. Ini firman bukan buat hanya saudara, tapi buat saya juga. Di dalam kebangkitan Tuhan Yesus kita rayakan, sudah kita mau ingat, tanpa kebangkitan Tuhan Yesus, iman Kristen itu hanya sekedar ajaran-ajaran agama. Tanpa kebangkitan Tuhan Yesus, iman Kristen itu hanya ajaran-ajaran kebaikan moral. Tapi ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan mengajarkan bagi setiap kita memiliki iman yang kuat, yang kokoh, maka engkau akan menerima kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu kemenangan. Katakan bersama saya menerima kemenangan malam hari ini. Ada amin? Makanya anak-anak Tuhan di tempat ini, yuk saya mengajak saudara dan saya di tempat ini, kita mau bersyukur. Kita mau bersyukur karena kita punya Tuhan yang hidup. Katakan kiri kananmu, bersyukur kamu punya Tuhan yang hidup. Amin saudara? Amin. Mari saudara pastikan hari ini, pastikan sikap saudara. Apakah kita menjadi orang Kristen di akhir zaman ini yang memiliki fondasi yang kuat atau tidak? Hanya saudara yang tahu. Apakah kita memiliki fondasi iman yang kokoh? Hanya saudara yang tahu. Saat ada badai, ada angin, ada topan, ada tantangan, apakah kita tetap mengiring Yesus? Apakah kita tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang hidup, yang siap selalu menolong hidup saudara dan saya? Amin saudara. Puji nama Tuhan saudara. Kembali ke Matius 28 ayat yang ke-7. Ya tadi sampai ayat yang ke-6 ya. Kita lihat yang ke-27. Saudara dengar baik-baik, di minggu Paskah kebangkitan, hari-hari ini saudara, kita sudah tahu. Nanti saudara baca Alkitab ya, tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi kita mau lebih-lebih lagi. Kita mau lebih mengiring Tuhan hidup sungguh-sungguh. Kita lihat, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia, Yesus, telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu kemana? Galilea. Di sana kamu akan melihat Yesus. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Luar biasa. Di akhir zaman, saudara dengar baik-baik, di minggu Paskah ini, di hari kebangkitan, krisis boleh terjadi, resesi boleh terjadi. Tapi saya percaya, sebagai orang yang percaya, saudara dan saya di tempat ini, apapun boleh terjadi atas dunia ini. Tapi kita percaya, saudara dan saya punya kuasa kebangkitan. Ada amin saudara? Resesi boleh ada, masa sukar boleh ada. Tadi pagi saya dengar cerita, aduh hari ini sepi, udah lama jualan sepi, keadaan ekonomi susah duit, banyak yang mengeluh. Tapi dengar baik-baik, krisis boleh ada, resesi boleh ada, boleh terjadi. Tapi saudara yang percaya, ada kuasa kebangkitan dalam hidupmu, engkau akan memperoleh kemenangan dari Tuhan Yesus. Ada kuasa kebangkitan yang Tuhan beri dalam hidup. Saudara dan saya punya pengharapan yang baru. Katakan amin. Ada amin saudara? Saya percaya apa yang kita kerjakan, yang saudara kerjakan, karena kuasa kebangkitan, kita percaya punya iman, Tuhan akan buat berhasil dan beruntung. Yang percaya katakan amin. Usahamu dipelihara sama Tuhan, amin. Itu iman. Makanya miliki iman yang kokoh, jangan goyah. Resesi boleh terjadi, krisis boleh jadi, tapi kita percaya usaha bisnis ekonomi kita dipelihara sama Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah. Itulah iman saudara sama Tuhan Yesus. Jangan mengeluh. Sering kita ngeluh nggak?
capek Tuhan, saya lelah kok, saya sudah melayani. Mungkin kayak saya sudah khotbah, tapi kok Tuhan, kok saya nggak diberkati? Bukan tidak diberkati saudara, Tuhan memberkati hidup saudara dan saya. Tapi Tuhan katakan, adakah iman di bumi? Percaya, kuasa kebangkitan. Hari ini dengar baik-baik buat saudara dan saya. Yang tidak mungkin buat saudara, itu menjadi mungkin. Yang mustahil bagi saudara, itu Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Di kuasa kebangkitan hari ini, di Jumat Paskah ini. Ketika Tuhan berbicara gak main-main, pasti Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Makanya Tuhan katakan, nak, miliki fondasi yang kuat, fondasi yang dalam. Kalau rumah rohanimu gak dalam, ada angin, ada badai, roboh gak? Tanamkan fondasi yang dalam, kuat. Percaya saudara, kita tanam itu di dalam Yesus Kristus. Makanya saya katakan, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, saudara dan saya punya pengharapan masa depan yang indah bersama Tuhan Yesus. Katakan amin. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Mari kita baca yuk. Ini yang Tuhan katakan. Yang kedua, tadi yang pertama, kuasa kebangkitan. Tuhan berpesan di akhir zaman ini saudara miliki apa? Fondasi iman yang kuat. Pesan Tuhan yang kedua ini saudara. Yuk baca Yesaya 60 ayat 1 dan 2 deh. Ya, kita baca dua-duanya. Bangkitlah, apa saudara? Menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. 2, kita baca. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, sedang terjadi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, sedang terjadi. Tetapi terang Tuhan Yesus terbit atas hidup saudara dan saya yang percaya. Katakan amin. Dan kemuliaannya menjadi nyata atas hidup saudara dan saya. Yang percaya sama-sama mau katakan amin. Pesan Tuhan yang kedua, bangkit jadilah terang. Amin. Karena ini sudah waktunya saudara kita bangkit. Jemaat penabur benih, bangkit terus maju di dalam Tuhan Yesus. Maju terus, berjalan terus, melayani terus bersama Tuhan Yesus. Karena kuasa kebangkitan mendorong setiap hidup saudara dan saya untuk menjadi terang Tuhan. Ada amin saudara? Keadaan dunia sedang mengalami kegelapan, kekelaman. Seperti firman Tuhan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit. Atas siapa? Atas hidup saya. Atas hidup saudara-saudara di tempat ini. Ada amin saudara? Sebab itu anak-anak Tuhan, visi Tuhan di tempat ini, bangkit. Karena ini sudah waktunya, kedatangan Tuhan semakin dekat. Mari bangkit. Bangkitlah. Jadilah terang dimanapun kau berada. Bila terang Tuhan menyinari kehidupanmu. Dengar baik-baik saudara. Tuhan sedang tidak main-main. Apa saudara? Tuhan sedang tidak main-main. Ya, hati-hati. Ini Tuhan ingatkan buat saudara dan saya. Hari-hari ini Tuhan lagi tidak main-main dengan saudara dan saya. Dan sebab itu yang Tuhan ingatkan di hari kebangkitan, saudara dan sebagai anak-anak Tuhan, jangan main-main lagi sama Tuhan. Katakan kiri kananmu, jangan main-main lagi sama Tuhan. Saudara dan saya harus menjadi gereja, jadi orang-orang percaya yang berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Katakan, saya mau berdampak. Biar kita memiliki terang Kristus dalam kehidupan kita. Jangan jadi orang percaya yang padam, saudara. Roh kita padam. Hati-hati. Ya,
Saya mau katakan sekali lagi, saat ini di akhir zaman ini Tuhan lagi tidak main-main dengan hidup saudara dan saya. Makanya hati-hati, miliki hati takut akan Tuhan, miliki ketaatan akan Tuhan, miliki hati yang selalu mau memuliakan nama Tuhan. Hidup diberkati untuk menjadi berkat. Maka saya katakan, kuasa kebangkitan engkau akan terima, yaitu berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Matius 5 ayat 15-16, yuk kita lihat 16-18, yuk Matius 5. Ya, saya katakan buat saudara dan saya, dimanapun engkau berada, hendaklah engkau berdampak, menjadi kesaksian, menceritakan kemuliaan demi kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita mengalami keajaiban mujizat Tuhan, jangan berdiam, tapi kita menceritakan kuasa kebangkitan. Itulah yang menjawab setiap doa-doaku. Yang percaya bersama saya katakan amin. Yuk Matius 5 ayat 16-18. Beritakan ya saudara, mulai menginjili, mulai menceritakan kebaikan Tuhan, mulai memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kita baca, demikian hendaknya terangmu bercahaya. Jangan padam ya anak-anak Tuhan. Kita harus memiliki api yang terus bercahaya. Di mana? Di depan orang. Di depan orang itu berarti bukan yang ada di depan mata kita aja, di keluarga, ya, di gereja, dimanapun kita berada, kita terang Tuhan Kristus bercahaya dalam hidup kita, ya, supaya apa? Mereka melihat perbuatanmu yang baik. Hati-hati anak-anak Tuhan, kita mau melakukan perbuatan yang baik, diberkati untuk menjadi berkat. Hidup kita, pelayanan kita berdampak saudara, bukan untuk memuliakan diri kita. Saya nggak mau mencuri kemuliaan Tuhan, tapi semua untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Karena Tuhan telah memberi yang terbaik buat saudara dan saya, yaitu hidupnya, pengorbanannya di kayu salib. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara juga mau memberi yang terbaik buat Tuhan? Yuk introspeksi. Biarlah Tuhan katakan terangmu terus bercahaya. Katakan kiri kananmu, jadi berkat ya. Terus bersinar ya. Amin. Siap saudara? Terus bersinar. Melakukan perbuatan yang baik dan memuliakan nama Bapa di surga. Amin. Kita harus lakukan itu. Karena ini sudah waktunya kita tidak main-main lagi dengan Tuhan. Puji nama Tuhan saudara. Anak-anak Tuhan di tempat ini, Tuhan mengingatkan bukan kepada saudara saja, tapi buat saya. Nah, apapun situasimu, apapun keadaanmu, apapun kondisimu, apapun masalahmu di dalam hidupmu, betul engkau sedang mengalami masalah yang berat, kata Tuhan. Tapi Tuhan katakan, tetaplah jadi terang. Amin. Sekalipun saudara punya masalah yang berat, gak kuat Tuhan, tapi Tuhan katakan hari ini, tetaplah menjadi terang untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Siap saudara? Siap? Sekalipun ada gesekan-gesekan, ada konflik-konflik, baik di dalam gereja, di keluarga, dimanapun kita berada, tetaplah menjadi terang. Ini pesan Tuhan yang kedua, supaya kita berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, untuk menjadi berkat. Katakan, saya mau berdampak, saya mau menjadi berkat dimanapun saya berada, untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Ada amin saudara? Perbuatan baik kita supaya dapat dilihat oleh siapa? Tuhan dan sesama. Jangan baik waktu di gereja, di rumah menyebalkan saudara. Di gereja haleluya, puji Tuhan, jadi singer, jadi WL, pengkhotbah kayak saya. Di rumah nggak ada yang ngaku di sini. Muka manyun, mesem. Aduh, Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu.
biarlah terang kasih Kristus itu ada dalam hidup saudara. Dalam kondisi apapun, saya mau tetap bersinar, berdampak, menjadi berkat. Dimanapun saya berada, di tengah keluarga, tengah gereja, dimanapun Tuhan menetapkan setiap langkah hidup saya. Beri tepuk tangan yang meriah. Jadi dengar ya, Tuhan tidak mau saudara main-mainnya. Jadi orang percaya, jangan main-main lagi, karena ini sudah waktunya kedatangan Tuhan semakin dekat. Karena kebangkitan mengajarkan bagi setiap kita bahwa hidup saudara ada kuasa. Wow, luar biasa. Puji nama Tuhan saudara. Di tengah dunia yang gelap, tapi saudara tidak ikut di dalam kegelapan, tapi saudara jadi terang. Saya mau katakan, ketika saya mempersiapkan ini, Tuhan ingatkan buat saudara dan saya, nah, jangan main-main lagi. Selama engkau masih hidup, engkau masih ada, kegelapan boleh ada. Apapun yang kau hadapi, tantangan persoalan yang kau hadapi, tapi Tuhan katakan, untuk menjadi terang itu bukan pilihan. Dengan baik-baik, untuk berdampak, untuk menjadi terang dimanapun kita berada, itu bukan pilihan. Katakan bersama saya, bukan pilihan, tapi itu harus saya lakukan. Ada amin? Itu harus saya perbuat dalam hidup saya. Saya mau menjadi berkat di tengah dunia yang gelap. Makanya anak-anak Tuhan di tempat ini, yuk kita mau bertobat, kita mau sungguh-sungguh melayani hidup kita buat memuliakan nama Tuhan Yesus. Siap saudara? Harus siap. Jadi bukan pilihan. Saya harus siap, dan mau tidak mau saya harus lakukan. Hidup saya boleh menjadi berkat dimanapun saya berada. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Wahyu 2 ayat 2 dan 3. Yuk kita baca Patriko. Wahyu 2. Ada yang mau bacain buat saya? Biar baca semua. Ada nggak? Yuk Wahyu 2 ayat 2 dan 3. Ini pesan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Kita baca sama-sama aja yuk. 2, 3. Aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan tahu pekerjaan saudara dan saya, baik jerih payamu maupun ketekunanmu. Aku tahu, kata Tuhan, bahwa engkau tidak dapat sabar. Ngaku ya saudara, ini firman buat saudara dan saya. Ini Tuhan lagi ngomong juga sama saya ya. Bukan buat saudara aja, tapi buat saya. Tuhan katakan engkau tidak dapat sabar terhadap siapa? Orang-orang jahat. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Kayak saya saudara, tiap minggu khotbah di tempat ini, tapi hidup saya tidak mencerminkan sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan. Makanya Tuhan katakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Pekerjaanmu melayani Tuhan, pekerjaanmu pengusaha, pedagang, ya mungkin hamba Tuhan seperti saya. Tuhan katakan, aku tahu jerih lelahmu, jerih payahmu. Tuhan katakan, aku tahu ketekunanmu. Tuhan tahu nggak? Tahu. Tapi Tuhan nggak suka ketika saudara dan saya memiliki hati, memiliki kehidupan yang tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Membalas kejahatan dengan kejahatan. Hati-hati. Saya kalau ada orang yang gak suka sama saya, kelihatan gak dari mukanya? Kelihatan. Minggu lalu dikatakan apa? Mukanya apa? Sinis. Tapi saya tetap bilang, Tuhan, saya bersyukur. Yang penting Tuhan enggak sinis sama saya. Amin saudara. Amin. Itu saudara, hati-hati. Saya tetap mau mengerjakan bagiannya saya.
Karena orang yang jahat sama saya itu bukan bagian saya. Bagian siapa? Bagian Tuhan. Bagian saya. Cukup. Tuhan, aku mengampuni dia. Memaafkan. Puji nama Tuhan, saudara. Anak-anak Tuhan di tempat ini. Wahyu ini berbicara pesan Tuhan buat saudara dan saya. Wahyu ini berbicara Tuhan, di mana sedang berbicara lewat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Kitab Wahyu ini adalah kitab nubuatan. Betul. Kitab apa, saudara? Nubuatan. Tapi satu hal, firman Tuhan yang saya dengar hari ini itu sedang berbicara buat saya, supaya saya jadi orang percaya yang kuat, supaya saya menjadi orang percaya yang menghidupi firman Tuhan, bukan tahu firman dari A sampai Z, dari Kejadian sampai Wahyu, tapi saya tidak menjadi pelaku firman. Hati-hati. Makanya ketika saya mendengar, saya baca firman, inilah firman buat saya. Makanya saya katakan, ini firman buat saya. Ada amin, saudara? Yuk katakan, ini firman buat saya. Ini firman buat jemaat penabur benih. Tuhan tahu jerih payahmu, Tuhan tahu jerih lelahmu, Tuhan tahu kesetiaanmu, Tuhan tahu ketekunanmu, Tuhan tahu ketaatanmu. Tuhan tahu enggak? Dia maha tahu. Tapi saudara, satu hal Tuhan gak suka. Tuhan melihat apa yang kita kerjakan. Pekerjaanmu baik, kata Tuhan. Tapi kembali, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai jemaat, fokus kita pada diri kita sendiri. Betul apa betul? Fokus kita kepada diri sendiri. Fokus kita pada yang utama, yaitu pekerjaan kita. Kadang kita tidak mengutamakan Tuhan. Tapi dengar baik-baik. Hari ini firman Tuhan melatih hidup saudara dan saya. Untuk kita, pesan Tuhan katakan, untuk kita terus memiliki kasih yang mula-mula sama Tuhan. Jaga kasih kita sama Tuhan. Jangan padam. Jangan kendor. Jangan sampai Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu baik, jerih payahmu, ketekunanmu, aku tahu. Apa yang kau kerjakan, aku tahu. Tapi Tuhan katakan, engkau tidak sabar menghadapi orang-orang jahat. Artinya apa? Tuhan melihat hati kita. Ada satu hal yang Tuhan katakan. Yang ketiga, dengar baik-baik. Miliki kasih yang mula-mula. Yuk kita baca ayat yang ketiganya, Patriko. Jadi jemaat, yuk kita yang bekerja, kadang fokus kita sama pekerjaan kita, sehingga kasih kita sama Tuhan mulai dingin. Kasih kita sama Tuhan mulai kendor. Kasih kita kepada Tuhan sudah mulai padam. Mari kita baca. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Seringkali kita seperti ini nggak mengenal lelah. Kita melayani, kita bekerja, kita nggak mengenal lelah. Tapi dengar baik-baik. Yuk yang keempat kita baca. Lanjut ya Pak. Yuk kita baca sama-sama. Namun demikian kata Tuhan, aku mencela engkau. Karena apa? Engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Pesan di kebangkitan Tuhan Yesus hari ini yang kita rayakan, yang penuh sukacita. Jangan tinggalkan kasihmu yang semula sama Tuhan. Hati-hati. Kelihatannya saya tekun, kelihatannya saya setia, kelihatannya saya taat, saya melakukan, melayani. Tapi saudara kehilangan kasih yang mula-mula sama Tuhan. Makanya Tuhan tahu nggak? Tahu. Tuhan nggak suka. Hari ini dengar baik-baik. Hari kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan.
Kita mau introspeksi diri yuk. Sudahkah kita kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus? Kemarin saya katakan Tuhan sudah memberikan yang terbaik, memberikan hidupnya, pengorbanannya, penderitaannya di kayu salib. Tapi kembali, apakah sudahkah saudara kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus? Hidupmu, pelayananmu, beri yang terbaik buat Tuhan. Kita mau melakukan semuanya karena kita, karena saudara dan saya. Saya mau lakukan karena saya cinta Tuhan Yesus. Ada amin? Katakan kiri kananmu, karena engkau cinta Tuhan Yesus. Ayat yang kelima terakhir. Senang ya kalau sudah terakhir. Cepat beres. 2, 3. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kalau kasihmu yang mula-mula sama Tuhan itu padam, berarti kita telah dalam jatuhnya. Hati-hati. Makanya firman Tuhan katakan apa? Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, Tuhan akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Yuk, hari ini firman Tuhan mengingatkan buat saudara dan saya. Saudaraku, dengar baik-baik. Kesetiaan, pengorbanan saudara, pengabdian saudara, ketekunan saudara, pelayanan saudara dan saya, kesabaran dalam iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu adalah hal yang sangat istimewa. Katakan istimewa. Tapi Tuhan mencela hidup saudara dan saya. Kenapa? Ini karena kita kehilangan kasih yang mula-mula pada Tuhan Yesus. Semua dilakukan rutinitas, semua dikerjakan biasa-biasa aja. Tapi mulai hari ini di kebangkitan Tuhan Yesus, saya mau melakukannya karena saya mencintai Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Pesan Tuhan yang terakhir, perbaiki kerohanian kita. Hanya saudara yang tahu. Apa saudara? Perbaiki kerohanian kita. Di mana Tuhan sudah menegur. Bahkan Tuhan katakan, Tuhan mencela jemaat di Efesus sebagai pengikut Tuhan Yesus. Kita jangan kehilangan kasih yang mula-mula itu di dalam diri saudara dan saya. Amin saudara. Yuk katakan, jangan kehilangan kasih mula-mula. Tepat teman yang sebelahnya. Karena gak semua yang ada di tempat ini memiliki kasih yang luar biasa. Makanya tadi pujian saya terberkati ya Bu Reni. Wow, kasih yang begitu besar. Ya, luar biasa. Hari ini, di hari kebangkitan Tuhan Yesus, mari pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Kita boleh memiliki kasih kita pada Tuhan Yesus. Itu harus dipulihkan. Harus apa? Dipulihkan kembali. Jangan ujung-ujungnya kata Tuhan, maaf aku tidak mengenal Engkau. Kita mau ngerjakan, melakukan semuanya dengan kita mencintai Tuhan. Pulihkan yuk kerohanian kita. Kita mau kembali melihat hidup kita. Ketika kita pertama kali jatuh cinta sama Tuhan Yesus, wah menggebu-gebu gak? Menggebu-gebu semuanya. Semangat kita melakukannya. Tapi hari ini yang Tuhan ingatkan, Tuhan menegur setiap kita jangan kehilangan kasih yang mula-mula. Ada amin saudara. Dan sebab itu semua miliki kasih kepada Allah. Kasih cinta mula-mula yang pertama saya jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu luar biasa. Saya gak mau jauh dari Tuhan. Ada amin saudara. Cinta saya, perhatian saya itu mendalam. Saya ingin selalu menjalin hubungan sama Tuhan Yesus. Begitupun hidup saudara dan saya. Dengar baik-baik anak-anak Tuhan. Mari Tuhan katakan, miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bangkitkan kembali. Miliki hati yang murni, tulus, selalu berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Ada amin saudara? Untuk menyenangkan apa? Hati Tuhan.
Bagaimana Bu saya untuk kembali pada kasih mula-mula? Yuk kita mulai bertobat, perbaiki rohani kita. Mulai hari ini, di hari kebangkitan Tuhan Yesus, biarlah saudara dan saya katakan sama-sama, saya mau terhubung dengan Tuhan Yesus. Karena kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang membawa hidup saudara semakin mengalami kuasa, keajaiban, mujizat masa depan. Hidup ada di dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Kuatkan, teguhkan imanmu, dan kita mau menjadi terang. Hidup yang melayani, menjadi berkat, menjadi kesaksian, memenangkan banyak jiwa, membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Jangan sampai kaki Dian itu diangkat. Kita ada kasih karunia Tuhan beri. Talenta itu kasih karunia yang Tuhan beri. Jangan sampai itu diangkat dalam hidup kita. Oleh sebab itu Tuhan katakan, jikalau engkau tidak bertobat. Yuk hari ini, seberapa banyak yang mau memulihkan cintamu, kasihmu pada Tuhan. Kembali pada kasih yang mula-mula. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita angkat pujian, terhubung. Terhubung ya. Saudara, firman Tuhan sudah saudara dengar. Di hari kebangkitan Tuhan Yesus ada 3 hal pesan Tuhan. Kita jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Kita sudah menerima keselamatan. Kita sudah menerima kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus. Kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu hadir, Tuhan Yesus yang selalu setia, Tuhan yang selalu ada bersama saudara dan saya. Dalam keadaan apapun kondisimu hari-hari ini, mungkin kau sedang mengalami masalah yang berat dalam hidupmu, tapi percaya kuasa kebangkitan ada dalam hidupmu. Yang pertama, terus miliki iman yang kuat teguh, lebih dalam lagi dalam pengiringan kita sama Tuhan. Yang kedua, kita boleh menjadi terang, bangkit Tuhan menjadi terang. Hari ini kita mau bangkit, hidup kita mau menjadi berkat dan berdampak untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, pesan Tuhan di akhir zaman ini, jangan kehilangan kasih mula-mulamu pada Tuhan Yesus. Miliki kasih itu, bangkitkan kembali bersama kebangkitan Tuhan Yesus. Miliki cinta yang mula-mula sama Tuhan, itu ada di dalam hidup kita. Mau bertobat, katakan, angkat pujian ini dari hatimu. Aku melakukan yang baik. Lakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita tidak bisa terlepas dari tangan Tuhan. Mari terus pegang tangan Tuhan. Dari awal kita angkat pujian. Katakan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku Tuhan. Kematian, kebangkitan Tuhan di kayu. Amin. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih. Mari kita lebih mengenal lagi. Katakan, ku terhubung. Katakan, aku mau selalu melekati hati-Mu. Firman-Mu itu dasari hidupku yang berdaulat. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita angkat pujian dari awal. Mari arahkan hatimu pada Tuhan Yesus. Saudara sudah mendengar pesan-pesan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus buat saudara dan saya di akhir zaman ini, saudara. Lekatkan hatimu pada Tuhan. Sharon sih, katakan, gak bisa aku terlepas. Pegang tangan kami Tuhan. Kurabata kasih kirawan. Katakan, ku terhubung. Angkat tanganku Tuhan. Apapun persoalan, apapun masalah, percaya
berkati Tuhan. Mari hari ini bangkitkan kembali cinta mula-mulamu pada Tuhan Yesus. Jangan padam. Kurabada kasih. Sudah banyak yang percaya hari ini ada mujizat terjadi dalam hidupmu, dalam usaha, dalam ekonomi, dalam pelayanan, bahkan di dalam keluarga rumah tanggamu. Kuasa Tuhan Tuhan nyatakan dalam hidup, kuasa kebangkitan Tuhan Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Percaya ada pertolongan Tuhan, ada kasih Tuhan Yesus yang nyata sempurna dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Sembah. Kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami dibalikan keadaan kami diberkati Tuhan. Ori karabada kasih kelebete karabada kasih, kuri biara laya sande, kami mengucap syukur. Biarlah firman Tuhan menjadi dasar dalam hidup kami. Ubahkan hidup kami. Malam hari ini Tuhan baharui hati kehidupan kami. Tuhan baharui kasih kami kepadamu. Ya rapat terkasihane dinaralaya. Aku percaya uramamu turun atas setiap kami. Mari terima. Oh biar ada kuasa kebangkitan turun dalam hidupmu. Ada keajaiban mujizat Tuhan akan nyatakan malam hari ini. Apa yang kau doakan Tuhan jawab. Ada pintu-pintu jalan Tuhan bukakan dalam hidupmu. Sesulit apapun, seberat apapun masalahmu, percaya malam hari ini kuasa kebangkitan Tuhan Yesus membuka pintu, membuka jalan bagi masalah persoalan dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Katakan yang percaya Tuhan, aku mengucap syukur. Terima di dalam nama Tuhan Yesus. Ya rata kasih haleluya. Mari bangkitkan iman rohmu, kasihmu kepada Tuhan Yesus. Biarlah terus saudaramu bangkit malam hari ini. Saudaramu terus bersinar, berdampak, membawa kemuliaan demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Karena inilah waktunya kedatangan Tuhan semakin dekat. Karena kita percaya malam hari ini Tuhan Yesus yang hidup membangkitkan kembali roh. Moga kau memiliki roh yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku percaya jemaat umatmu yang sakit oleh kuasa bilu-bilu Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Bahkan aku percaya usaha ekonomi pekerjaan mereka, bisnis, Tuhan pulihkan, balikan keadaan mereka. Mengalami janji Tuhan, berkat Tuhan melimpah, tercurah. Malam hari ini kami terima. Ketika kami berdoa buat masalah pergumulan dalam hidup kami, kami percaya malam hari ini kami sudah menerima pintu-pintu jalan keluar. Kami sudah terima di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kuasa kebangkitan-Mu yang menghidupkan hidup kami, kuasa kebangkitan-Mu yang memberikan hidup kami
masa depan yang indah, penuh harapan di dalam Tuhan Yesus. Kami percaya itu Tuhan. Malam hari ini ada kemenangan, ada mujizat, ada keajaiban, ada pertolongan Tuhan, ada pembalikan keadaan, ada kesembuhan. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama saya katakan amin. Saya kembalikan. Firman Tuhan luar biasa, firman Tuhan yang menguatkan setiap hari. Untuk kita boleh selalu intim dengan Tuhan Yesus, kasih yang mula-mula. Pada saat kita jatuh cinta dengan Tuhan Yesus, kita harus pelihara terus konsisten sampai pada akhirnya kita kembali ke rumah Tuhan. Haleluya. Pada hari ini kita akan diberkati oleh pujian istimewa. Sebelum kita masuk ke dalam persembahan, kita akan mendengarkan pujian istimewa dari adik kita, Pierre. Ayo, mari adik Pierre. Adik Pierre ini keponakannya Bapak Andri. Luar biasa, punya suara emas. Dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom. Shalom, luar biasa.
Terima kasih buat adik Pierre. Terlalu mahal darah Tuhan Yesus ya. Terlalu besar darah Tuhan Yesus untuk kehidupan kita. Mari singernya kembali lagi. Singernya tempel aja di sana sih. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya kita akan naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Kami boleh diingatkan ya Bapa bahwa hidup kami bukan dari roti saja, tapi kami butuh firman-Mu yang sungguh menguatkan setiap kami Tuhan Yesus. Kami selalu mau intim dengan-Mu ya Bapa. Kami mau selalu mengingat kasih mula-mula bagaimana kami sungguh-sungguh jatuh cinta kepadamu ya Bapa. Bagaimana kami mau memelihara kasih yang mula-mulai terhadap Engkau Tuhan Yesus. Badai apapun dalam kehidupan kami, biarlah kasih mula-mula tetap kami pelihara dengan baik Tuhan Yesus. Ada banyak persoalan pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kami, tapi biarlah kami boleh selalu diingatkan oleh Roh Kudus bahwa Tuhan Yesus terlebih besar dari permasalahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga pakai Ibu Lani biar menjadi berkat, biar menjadi sumber kekuatan, boleh menjadi satu hamba Tuhan yang sungguh menjadi berkat buat banyak orang ya Bapak. Tuhan pakai terus lebih dan lebih lagi Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, kesabaran, pewahyuan, hikmat yang daripadamu ya Bapak. Tuhan pakai terus Ibu Lani lebih dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan juga untuk Pak Yusuf Tuhan Yesus. Biarlah puji-pujian yang dibawakan, musik yang sungguh menyenangkan hatimu ya Bapa, menjadi dupa yang harum buatmu Tuhan Yesus. Tuhan berikan kesehatan, kemampuan, kesabaran juga untuk Pak Yusuf, untuk bagaimana Pak Yusuf dan Ibu Lani mengembalakan seluruh jemaat-jemaat yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga pakai seluruh keluarga, anak cucu mantunya. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Malaikat Tuhan ada bersama-sama keluarga Ibu Lani beserta anak cucu mantunya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada hari ini kami juga akan memberikan yang terbaik buatmu ya Bapak. Biarlah Tuhan sucikan dan kuduskan apa yang kami berikan, sehingga apa yang kami berikan boleh sungguh dapat memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan seluruh jemaat-Mu yang dalam tangan-Mu ya Bapa. Tolong setiap kami ya Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh terus berjalan bersama-sama Engkau, konsisten berjalan bersama-sama Engkau sampai pada akhirnya nanti kami menerima mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
segala berkat dapat ku takut di dalam Yesus ku masih menang. Haleluya. Amin. Saya minta Pak Rahmat untuk doa syafaat, nanti dilanjutkan oleh Ibu Pendeta Lani untuk doa berkat. Karena hari ini kita dapat banyak berkat. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk peristiwa mengingatkan peristiwa kebangkitan-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur boleh diingatkan sewaktu kami mulai lemah Tuhan. Sama ketika Petrus juga begitu frustasi ditinggalkan Tuhan. Mungkin saat-saat ini juga kita merasa kita dikhianati orang, dikhianati teman. Sama juga seperti Yesus ketika masuk Yerusalem, dielu-elukan, namun beberapa saat kemudian salibkan Dia. Bapak, itu mengingatkan kami peristiwa kebangkitan, peristiwa sesuatu yang menguatkan iman Tuhan, menyadarkan kembali Tuhan. Layaknya juga Petrus yang frustasi begitu mengetahui kabar kebangkitannya Tuhan. Dia boleh memenangkan banyak jiwa ketika berkhotbah Tuhan, berapa ribu orang dimenangkan. Peristiwa seperti itu pun akan terjadi kepada kita pada saat ini. Setiap jiwa pribadi yang pada saat ini menerima kuasa iman kebangkitan, mari Bapak berlakukan terhadap kami kekuatan iman itu supaya kami boleh menjadi semangat Tuhan, menjadi terang-Mu Tuhan pada saat ini, membawa dampak kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bila kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami pada saat ini Bapa, kami melihat Tuhan di dunia yang tidak menentu ini, Tuhan membawa pribadi-pribadi yang membawa kebenaran-Mu Tuhan, boleh dimunculkan di negara kami. Biarlah itu menjadi terang, biarlah itu mengingatkan orang-orang Tuhan, menguatkan kembali apa yang harus dilakukan, kebenaran-kebenaran yang harus ditampilkan, ketulusan-ketulusan, kebajikan-kebajikan Tuhan yang harus ditampilkan, mengingatkan kita semua melakukan kepada sesama kita Tuhan. Kami bersyukur Bapa bahwa ada pribadi-pribadi yang Tuhan bangkitkan di negara ini. Baiklah Tuhan, itu boleh menjadi berkat untuk sampai ke kota kami juga Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tapi kami percaya Tuhan ada pribadi-pribadi yang Tuhan munculkan menjadi contoh teladan untuk di kota kami juga Bapa. Bahkan terus merasuk kepada tempat-tempat lingkungan RT RW tempat kami tinggal Tuhan. Tuhan bangkitkan ketulusan hati orang-orang, kesucian, kebenaran Tuhan dimunculkan supaya kami semua menikmati kebenaran Tuhan, menikmati kasih kemurahan Tuhan dengan contoh-contoh yang Tuhan sudah timbulkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas peristiwa kebangkitan ini yang senantiasa mengingatkan kami supaya kami senantiasa melekat Tuhan kepada Engkau. Kami boleh mengontrol hati kami boleh senantiasa selalu bertobat dari waktu ke waktu Tuhan, menyadari kesalahan-kesalahan kami sehingga kami boleh tetap melekat hati kami kepada-Mu Tuhan, dan kemuliaan Tuhan boleh bercahaya atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari saudara kita mengangkat tangan pada Bapa di surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami penuh sukacita. Kami boleh merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus.
kami punya iman, kami percaya di tempat ini, bahkan yang mengikuti live streaming, kuasa kebangkitan memberi kami hidup masa depan yang indah penuh harapan. Kuasa kebangkitan menyembuhkan sakit penyakit kami. Kuasa kebangkitan-Mu Tuhan Yesus yang memulihkan keadaan kami, kondisi kami, ekonomi, pekerjaan, pelayanan. Kami sudah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus yang membalikan kembali keadaan kami yang terhilang, yang sudah hilang dalam hidup kami. Tuhan akan balikan kembali di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kuasa kebangkitan-Mu Tuhan, Tuhan pelihara usaha pekerjaan pelayanan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami diberkati dengan kelimpahan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kuasa kebangkitan kami hidup sampai hari ini berkat anugerah kasih karunia yang Tuhan Yesus beri. Aku percaya Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu malam hari ini memberi kami kemenangan, sebab mujizat kami terima, pertolongan, pintu-pintu jalan keluar Tuhan beri atas setiap kami, dan kami sudah menerimanya di dalam nama Yesus. Sehingga kami diberkati untuk jadi berkat, dipulihkan untuk memulihkan, disembuhkan untuk menyembuhkan. Bahkan kami boleh dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, pulanglah, terimalah berkat pertolongan dan cinta kasih Tuhan. Damai sejahtera, sukacita dari surga turun dalam kehidupanmu, keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayananmu. Diberkati Tuhan dengan kelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, minyak, anggur, gandum yang baru mengalir di dalam kehidupanmu, dalam usaha, bisnis, ekonomi, pekerjaan, pelayananmu. Dicurahkan malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan Yesus selalu menyertai engkau. Bahkan Tuhan tangannya selalu menggendongmu dan memberkatimu. Dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, hamba-Mu percaya setiap kami di tempat ini mengalami janji-janji Tuhan, berkat Tuhan tercurah. Kami sudah menerimanya di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai malam hari ini hingga Maranatha, Tuhan memberkati kami. Mari sama-sama kita mengangkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Mari katakan dari hati saudara. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu yang selalu memberkati, memelihara kehidupan kami. Ada Tuhan Yesus yang hidup, selalu hadir, hidup dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan selalu memulihkan keadaan kami. Bahkan daerah ekonomi, pekerjaan, pelayanan kami diperluas Tuhan dalam nama Yesus. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan juga perluas daerah pelayanan kami. Dan aku percaya ada tangan Tuhan yang menyertai kami di dalam nama Yesus, melindungi, memagari, mendepeng, bahkan memateraikan kami dengan kuasa darah Yesus, mengurangi setiap kami, bahkan malah petaka sakit penyakit, kutuk-kutuk, roh-roh kuasa kegelapan tidak dapat mendekat dalam hidup kami. Karena kami punya Tuhan Yesus yang hidup. Hidup kami milik kepunyaan Tuhan. Sebab aku percaya roh Tuhan yang hidup ada dalam hidup kami. Maka hari ini kami mau katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Tuhan Yesus yang hidup dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku tidak takut, cemas, khawatir apapun yang kami hadapi hari-hari ini. Kami mau tetap bersinar, bangkit, bercahaya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus yang percaya, sama-sama mau katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.